Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Indah Lestari dengan NIM 20220210042 Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja profesi dengan judul Aktivitas Kerja Profesi pada Divisi Finance and Accounting di PT PIT Indonesia Teknika. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut adalah daftar pembahasan, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan umum tempat kerja profesi, bab 3 pelaksanaan kerja profesi, lalu ditutup dengan bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Dilatar belakangi dari kesenjangan antara pembelajaran akademik dan kesiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia profesional, khususnya di bidang finance and accounting, kerja profesi sebagai mata kuliah ini untuk menjembatani kesenjangan ini. Universitas Pembangunan Jaya mewajibkan mata kuliah kerja profesi sebagai sarana penerapan ilmu secara nyata. Praktikan berkesempatan untuk melakukan kerja profesi di PT PIT Indonesia Teknika, di mana PT PIT Indonesia Teknika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan dan penjualan suku cadang unit pendingin. Selama kerja profesi, praktikan ditempatkan di divisi Finance and Accounting bagian Account Payable, di mana praktikan terlibat dalam verifikasi dokumen tagihan, pembuatan voucher pembayaran, hingga input data ke dalam sistem akuntansi. Maksud dari kerja profesi tersendiri adalah memenuhi syarat kelulusan di Universitas Pembangunan Jaya, memberikan pengalaman langsung khususnya di bidang finance and accounting, menambah pengetahuan dan keterampilan terkait operasional, menerapkan teori manajemen keuangan ke dalam praktik kerja nyata, membangun hubungan kolaboratif antara UPJ dan PT PIT Indonesia Teknika melalui pertukaran pengetahuan. Kemudian tujuan kerja profesi, yang pertama memenuhi syarat kelulusan mata kuliah kerja profesi, menambah wawasan nyata dunia kerja di bidang keuangan, mengalami proses kerja sesuai latar belakang pendidikan, meningkatkan keterampilan teknis dan non teknis di bidang keuangan, serta membantu menemukan arah karir yang sesuai dengan keahlian. Manfaat dari kerja profesi ini sendiri terbagi menjadi tiga. Pertama, bagi praktikan, di mana kerja profesi memungkinkan praktikan menerapkan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam kerja dunia nyata, kemudian mengembangkan keterampilan praktikan, serta membangun jaringan profesional sebagai bakal karir praktikan di masa yang akan datang. Kemudian manfaat bagi perusahaannya adalah perusahaan mendapat tambahan SDM untuk mendukung penyelesaian pekerjaan. Perusahaan juga berkesempatan untuk mengamati langsung kinerja mahasiswa sebagai proses awal rekrutmen, serta peran aktif dalam mencetak generasi profesional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu, manfaat bagi universitas adalah sebagai sarana evaluasi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri, meningkatkan citra institusi melalui kinerja mahasiswa yang baik, serta mempererat hubungan dengan perusahaan sebagai mitra strategis untuk pengembangan di masa depan. Praktikan melakukan kerja profesi di PT PIT Indonesia Teknika di kantor yang berlokasi di Rukan Geraha Mas di Jalan Raya Perjuangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian PT PIT Indonesia Teknika juga mempunyai kantor yang ada di wilayah Tambun, Bekasi. Kerja profesi mulai dari 13 Januari 2025 sampai dengan hari ini dengan jam kerja 8 jam setiap harinya, Senin sampai Jumat secara WFO, sehingga kerja profesi ini telah melebihi ketentuan minimal yang um, 400 jam atau 4 bulan. Terkait dengan sejarah perusahaan PT PIT Indonesia Teknika ini adalah anak perusahaan dari Sadana Group atau PT Sadana Eka Praya Amitra yang berdiri sejak tahun 1991 berwilayah di Jakarta. Kalau Sadana sendiri ini fokusnya lebih ke perdagangan dan penyewaan mesin pendingin komersial seperti showcase, freezer, juice dispenser, dan ice maker. Sedangkan PT PIT Indonesia Teknika sendiri berdiri pada tahun 1945 dengan nama PIT Elektronik sebagai perusahaan dagang. Pada akhirnya, pada tahun 2023, PT PIT Indonesia Teknika resmi bertransformasi menjadi perseroan terbatas. Visi dan misinya sendiri adalah menjadi penyedia layanan perawatan dan perbaikan mesin pendingin terbaik di Indonesia yang mengutamakan kecepatan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Didukung oleh misi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan layanan pelanggan cepat kilat. Kemudian kedua, menyediakan keahlian teknis dengan kualitas tinggi. Ketiga, memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan serta suku cadang pendingin terbaik sesuai kebutuhan pasar. Dan yang keempat adalah mengembangkan jaringan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mempercepat respon pelayanan.
Dengan struktur organisasi sebagai berikut, terdiri dari General Manager, Service Manager, Logistik dan SPHC Manager, Key Account Manager, Finance and Accounting Manager, serta IT Manager. Di mana di bagian Finance and Accounting sendiri terdiri dari 5 bagian, ada Invoice Admin, Account Receivable, Accounting, Tax, dan Cashier Account Payable. Dan perhatikan sendiri ditempatkan sebagai support staff untuk Cashier Account Payable. Kegiatan umum perusahaan sendiri, di mana fokus utamanya adalah pada pelayanan perawatan dan perbaikan sistem pendingin. Terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada maintenance, on-call service, refurbish, training, and spare part. Di mana maintenance, on-call service, dan refurbish ini lebih ke pelayanannya. Kalau misalnya spare part ini lebih ke penjualan terkait dengan spare part unit pendingin yang memang rusak dan harus diganti. Praktikan ditempatkan di divisi Finance and Accounting, khususnya di bagian Cashier Account Payable, di mana bertanggung jawab atas pengelolaan utang usaha perusahaan, termasuk pencatatan, verifikasi, dan pelaksanaan pembayaran kepada mitra ataupun vendor. Dengan pekerjaan yang dibagi menjadi dua, yaitu ada pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan, di mana pekerjaan utama itu terkait dengan pemeriksaan dokumen tagihan mitra atau STPB, terus mengkonfirmasi tagihan tersebut, membuat atau menginput voucher bank keluar, terus menginput pembayaran melalui klik BCA, dan pendataan dokumen STPB diterima yang telah dibayarkan. Kemudian terkait dengan pekerjaan tambahan sendiri adalah pertama ada stock of name di warehouse Tambun, kemudian ada pemeriksaan dan merekap kas cabang per wilayah operasional, dan kemudian ada merekap jurnal untuk laporan neraca keuangan. Berikut adalah pelaksanaan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh praktikan, mulai dari pemeriksaan dokumen, konfirmasi tagihan, pembuatan dan penginputan voucher bank, menginput pembayaran melalui klik BCA, pendataan dokumen STPB, serta stok opname di warehouse Tambun. Selama pelaksanaan kerja profesi tentu ada kendala yang dihadapi oleh praktikan, mulai dari dokumen STPB yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan harus melakukan proses revisi. Tentu ini seringkali memperlambat serta memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan. Kemudian ada sistem UDU yang seringkali tidak dapat diakses. Tentunya situasi ini memaksa praktikan untuk menghentikan sementara aktivitas pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah ketidakseimbangan antara beban kerja dengan waktu kerja. Hal ini menyebabkan pekerjaan sering menumpuk, terutama ketika beberapa tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Dari kendala yang dialami di atas, tentu ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut, di mana terkait dengan dokumen STKB yang tidak sesuai dan harus direvisi, praktikan berinisiatif membangun komunikasi yang lebih sistematif dengan admin dan PIC untuk terkait dengan permintaan revisi dalam bentuk perusahaan tertulis, jelas, dan terstruktur. Juga praktikan menyampaikan melalui email ataupun seringkali menghubungi langsung terkait dengan manajer servisnya supaya dokumen cepat dilakukan revisi dan tidak menghambat pekerjaan. Lalu terkait dengan sistem UDU yang sering tidak dapat diakses, juga praktikan mencatat data-data transaksi ke dalam format spreadsheet ataupun Excel sehingga nanti pekerjaan tetap berjalan meskipun tidak dapat dilakukan secara digital. Dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan antara beban kerja dengan waktu kerja. Praktikan harus bisa mengatur prioritas sekaligus menjaga kualitas hasil kerja, di mana beban kerja yang padat dengan tenggat waktu yang ketat memerlukan waktu dan strategi yang lebih matang agar tidak terjadi penundaan dan berujung pada penumpukan pekerjaan. Dari proses kerja profesi, tentu praktikan mendapatkan pengalaman langsung dalam operasional keuangan perusahaan, khususnya pengelolaan utang usaha dan penggunaan sistem UDU. Praktikan juga lebih paham terkait dengan proses kerja di bagian cashier atau account payable. Praktikan juga terlibat dalam kegiatan lintas cabang seperti stok opname di Tambun dan merekap kas operasional. Tentunya pengalaman ini memberikan wawasan nyata tentang pentingnya pengendalian internal dan ketepatan dokumentasi dalam sistem keuangan perusahaan. Dari itu semua, sebagai hasil evaluasi kerja profesi, disarankan agar PT PIT Indonesia Teknika meningkatkan efisiensi sistem UDU-nya dengan selain itu menerapkan standar pengiriman dokumen STPB serta mengelola beban kerja dengan pelatihan manajemen tugas. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap IPTEK, diharapkan dapat mengimplementasikan UDU ke dalam studi kasus pembelajaran sistem informasi akuntansi, serta mendukung riset integrasi teknologi dalam keuangan dan strategi pengendalian internal berbasis TI, khususnya bagi UMKM dan perusahaan menengah. Itu saja yang bisa praktikan sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.